Salam sehat. Terkait perdebatan PI 10%, saya ingin memberikan pendapat dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau statutory approach. Kita sendiri ketahui bahwa blok gas abadi itu berada di atas 12 mil laut, sehingga berdasarkan pasal 4 huruf A peraturan Menteri ESDM itu, di sana dia sebutkan begini: penawaran PI 10% diberikan kepada satu badan usaha milik daerah yang pembentukannya dikoordinasikan oleh gubernur dengan melibatkan bupati, wali kota yang wilayah administrasinya terdapat lapangan yang disetujui rencana pembangunannya. Itu artinya pasal 1 itu dia merujuk pada titik yang diukur dari daratan lepas pantai sampai ke 1 mil sampai 4 mil. Sementara kalau di atas 4 mil sampai dengan 12 mil, berarti kita menggunakan huruf B pasal 4 tadi. Penawaran PI 10% diberikan kepada satu badan usaha milik daerah provinsi. Kenapa di sini tadi berbeda tadi? Huruf B-nya itu satu badan usaha milik daerah, sementara huruf A-nya itu satu badan usaha milik daerah. Sementara kalau huruf B-nya satu badan usaha milik daerah provinsi yang dikoordinasikan oleh gubernur. Nah, itu artinya karena sudah di atas 12 mil laut. Oleh karena itu, berdasarkan asas desentralisasi, yang dimana kita ketahui bahwa asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kepada gubernur. Nah, sehingga kita tahu bahwa gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Karena itu, permintaan porsi PI 10% yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu harusnya kepada gubernur, bukan kepada Komisi 7 DPR RI. Ini sebenarnya agak keliru. Jadi seakan-akan gubernur tidak dihargai gitu. Padahal gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah yang mestinya permintaan porsi PI 10% itu melalui gubernur, bukan kepada Komisi 7. Sehingga ini perlu saya tegaskan di sini agar kita sama-sama diskusikan dengan baik. Jangan lagi kita boleh diskusi soal PI 10%, tapi kita harus menggunakan statutory approach atau pendekatan peraturan perundang-undangan. Karena negara Indonesia ini adalah negara berdasarkan hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan kemudian dalam asas legalitas itu, setiap tindakan atau perbuatan pemerintah harus berdasarkan hukum. Karena itu, penyelenggaraan pemerintahan kita itu menganut pemerintahan berdasarkan hukum atau Rehmatikei, dan pemerintahan berdasarkan undang-undang atau Wetmatikei. Sehingga semua itu merujuk kepada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan kita. Tidak boleh kita keluar dari situ. Yang berikut terkait dengan penawaran permintaan PI 10% yang dilakukan oleh bupati dengan membawa serta para OKP. Saya perlu pertanyakan di sini, para OKP yang dibawa oleh bupati ini menggunakan anggaran yang mana? Apakah mereka dikasih biaya pribadi yang itu uang sumbernya itu dari uang pribadi bupati atau uang pribadi ketua DPRD? Karena mereka bersama-sama berangkat dengan bupati dan ketua DPRD, pimpinan dan anggota DPRD. Kita tentu tahu bahwa bupati, pimpinan dan anggota DPRD itu menggunakan uang daerah. Mereka ini menggunakan uang yang mana? Sebenarnya saya pikir tidak perlu lagi kita datang ke
Komisi 7 ini apa sebenarnya? Ini mereka sedang mau membesarkan nama kecil atau apa ini? Kan cukup datang ke gubernur, karena gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Ini yang perlu saya tegaskan di sini. Sehingga ini menjadi perhatian dan catatan khusus bagi kita untuk tidak boleh lagi melangkahi gubernur, karena dia adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Demikian yang perlu saya sampaikan, dan terima kasih.